warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Del Arindi, NIM 2019-143509 dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas FKIP, Program Studi PGSD. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang langkah-langkah dalam pembuatan RPP dan juga saya akan menjelaskan RPP yang telah ada beserta permainan di dalamnya. Oke, baiklah kita masuk ke penjelasannya. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan RPP. Yang pertama itu biasanya terdapat identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, alokasi waktu, dan jumlah pertemuan. Selanjutnya yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi sendiri merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan suatu mata pelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sesuai dengan rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu mata pelajaran. Dan yang keempat yaitu menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Dan yang kelima yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, menuliskan materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butiran-butiran sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang ketujuh yaitu menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Sedangkan yang kedelapan adalah merumuskan kegiatan pembelajaran. Perumusan kegiatan pembelajaran itu terdiri dari kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan itu merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan yang berikutnya itu kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD atau kompetensi dasar. Sedangkan yang ketiga, kegiatan akhirnya yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan penilaian refleksi, umpama balik, dan tindak lanjut. Dan yang kesembilan yaitu penentuan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dasar, serta materi ajar. Kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Pada bagian ini ditulis semua media, alat, bahan, sumber belajar yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mencakup kepada standar penilaian. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang penyusunan RPP. Selanjutnya saya akan memberikan contoh RPP. Oke, baiklah, di sini telah ada contoh RPP-nya. Yang pertama itu terdapat identitas. Nama sekolah, mata pelajaran di sini pakai mata pelajaran bahasa Indonesia, kelas 2 SD, semester 1, alokasi waktu 2 dikali 35 menit. Yang selanjutnya di sini ada standar kompetensi. Standar kompetensinya mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman secara lisan melalui kegiatan bertanya, bercerita, dan deklamasi. Yang selanjutnya ada kompetensi dasar.
Kompetensi dasarnya di sini bertanya kepada orang lain dengan menggunakan pilihan kata yang tepat dan santun berbahasa. Yang selanjutnya ada indikator pembelajaran. Pada indikator pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana dalam kalimat. Yang selanjutnya mampu membuat pertanyaan berdasarkan jawaban yang tersedia. Yang selanjutnya lagi mampu membaca kalimat tanya dengan benar. Dan yang terakhir mampu bertanya kepada orang lain dengan sopan. Yang selanjutnya pada FTP ini terdapat tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa setelah menyimak demonstrasi dan penjelasan guru, siswa dapat membedakan penggunaan 5 kata tanya dengan tepat. Selanjutnya setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat menuliskan pertanyaan sesuai dengan jawaban yang tersedia. Selanjutnya lagi melalui model talking stick menyimak demonstrasi dan penjelasan guru, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan benar. Yang terakhir, melalui model talking stick dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menampilkan cara bertanya kepada orang lain dengan sopan. Dan selanjutnya di RTP ini juga terdapat materi ajar. Materi ajarnya yaitu bertanya kepada orang lain. Dan yang selanjutnya lagi ada pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatannya itu yaitu menggunakan cooperative learning. Metode atau modelnya yaitu menggunakan model kooperatif tipe talking stick, ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan latihan. Dan selanjutnya yang terdapat dalam RTP itu adalah kegiatan pembelajaran. Di awal kegiatan pembelajaran pasti ada kegiatan awal. Nah, di sini kegiatan awalnya itu cuma 7 menit yang berisi tentang guru memberikan salam, guru menyuruh ketua kelas memimpin siswa lain untuk berdoa, guru menanyakan pembelajaran atau materi sebelumnya, guru melakukan absensi, memberikan motivasi dan bimbingan, terus guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan pertanyaan-pertanyaan awal yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya itu pada kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini terdapat 3 pembagian, yaitu pembagian yang pertama yaitu eksplorasi. Di sini memakai 15 menit. Guru mendemonstrasikan percakapan dengan media wayang. Guru menjelaskan secara singkat penggunaan kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam kalimat. Terus guru memberikan beberapa permasalahan dan menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, guru menyiapkan teks percakapan singkat untuk dipraktikkan siswa secara berpasangan. Nah, yang selanjutnya itu pada kegiatan ini ada elaborasi. Di elaborasi ini menggunakan alokasi waktunya 25 menit. Siswa berpasangan mempelajari teks percakapan yang sudah disiapkan guru. Siswa secara bergiliran mempraktekkan teks percakapan yang sudah disiapkan guru di depan kelas. Penunjukan siswa dilakukan oleh guru menggunakan metode talking stick. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan model talking stick-nya yaitu guru menyiapkan tongkat bicara. Guru memutar sebuah lagu. Pada saat lagu diputar, tongkat berbicara bergerak dari satu siswa ke siswa yang lainnya. Ketika guru menghentikan lagu, siswa yang memegang tongkat maju mempraktikkan teks percakapan yang sudah disiapkan guru tadi. Selanjutnya, siswa yang belum mendapatkan giliran memperhatikan siswa yang maju. Selanjutnya, pada kegiatan ini juga terdapat konfirmasi.
Alokasi waktunya 10 menit. Guru mengapresiasi aktivitas siswa dengan memberikan tanda bintang. Guru melakukan referensi dengan bimbingan guru dan diingatkan kembali mengenai kegiatan-kegiatan selama pembelajaran berlangsung. Pengingatan pembelajaran ini dilakukan dengan cara menyuruh siswa untuk menulis kembali contoh kalimat tanya pada papan pintar, kalimat tanya untuk menggali pengalaman belajar. Selanjutnya, siswa yang kurang berpartisipasi aktif diberi motivasi. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Di sini alokasi waktunya 10 menit. Siswa mengerjakan soal pada lembar evaluasi. Siswa bersama siswa mengoreksi hasil evaluasi. Guru memberikan pesan moral yang berkaitan dengan materi. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Dan yang selanjutnya dalam NPP ini juga terdapat sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajarnya itu menggunakan buku Bahasa Indonesia untuk SD atau MI kelas 2. Selanjutnya menggunakan buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SD MI kelas 2 juga. Dan yang selanjutnya terdapat media pembelajaran. Media pembelajarannya itu menggunakan wayang, papan pintar kalimat tanya, dan teks percakapan sederhana. Dan yang selanjutnya yaitu penilaian. Di penilaian ini terdapat tes awal, tes proses, tes akhir, teknik penilaian, jenis penilaian, bentuk penilaian. Selanjutnya di RPP ini juga terdapat tanda tangan kepala sekolah dan guru. Dan selanjutnya biasanya di RPP juga terdapat lampiran. Lampiran ini biasanya ada nilai dan soal yang harus dikerjakan oleh siswa dan juga materi. Dan mungkin itu saja contoh RPP-nya. Selanjutnya saya akan membuat permainan yang ada di dalam RPP ini dan juga saya akan mempraktikkannya. Permainan dan alat peraganya sudah jadi. Ini adalah tongkat yang akan digunakan untuk permainan talking stick, dan ini alat peraga yang digunakan untuk mendemonstrasikan percakapan dengan media wayang. Ini adalah wayangnya, dan yang ini adalah papan pintar yang akan digunakan pada akhir pembelajaran untuk sejauh mana siswa bisa menggunakan kalimat tanya ini. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan cara permainannya dan menggunakan ini. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan pembelajaran yang pertama, yaitu guru mendemonstrasikan kalimat tanya menggunakan wayang. Nah, ini dia wayangnya. Seperti yang sudah terdapat di lampiran sudah terdapat percakapan antara Rara dan Diana. Nah, ini sebagai Rara dan ini sebagai Diana. Oke, baiklah, kita mulai. Rara dulu ya. Apa yang sedang kamu makan, Diana? Dan Rara menjawab, aku sedang memakan coklat. Apakah kamu mau coba? Nah, Rara pun menjawab juga, ya, terima kasih Diana. Siapa yang membuat biskuit ini? Diana pun menjawab, ibuku yang membuatnya. Rara menjawab, bagaimana cara membuat biskuit ini? Diana menjawab,
Masukkan coklat ke dalam adonan kue, lalu panggang sampai matang. Oke, baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat cara menggunakan wayang ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana permainan talking stick ini. Nah, cara permainan tongkat talking stick ini adalah yang pertama, guru akan menghidupkan musik. Dan tongkat ini akan bergerak dari satu siswa ke siswa yang lainnya. Setelah itu nanti guru akan mematikan musik. Siswa yang memegang tongkat maju mempraktikkan teks percakapan yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, begitulah mungkin cara permainan tongkat talking stick ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang papan pintar. Papan pintar ini tadi kan terdapat pada konfirmasi kegiatan inti, di mana siswa melakukan refleksi dengan bimbingan guru dan diingatkan kembali mengenai kegiatan-kegiatan selama pembelajaran berlangsung dengan cara menyuruh siswa untuk menuliskan kembali contoh kalimat tanya pada papan pintar kalimat tanya untuk menggali pengalaman belajar. Nah, ini dia papan pintarnya. Di sini terdapat apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, siswa nantinya akan maju ke depan dan menuliskan sebuah kalimat menggunakan kalimat tanya ini. Misal, apa yang dia namakan? Nah, akan dituliskan di sini. Tuh. Nah, di sini ada 6 kata. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang RPP dan cara permainan dan alat peraga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.